orang yang kesurupan belum sadar. Pertama tangan. Kedua mata. Iya, lihat aja kalau yang realnya ini tangan dan mata. Itu aja ya. Nah, kalau tangan udah lemes, udah begini, itu. Tapi mata aja belum buka, itu masih ada. Masih ada. Jangan dilepas. Nah, kalau tangannya udah lemes, matanya udah terbuka, dia udah ngelihat si A, si B, si C, tapi kayak orang nerawang, kayak orang itu masih ada. Kayak gitu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel kami Dua Mata Jidul Anti Tipu Daya Bangsa Jin. Oke, langsung aja, nggak usah basa-basi Ci ya. Pada kesempatan kali ini kita ingin membahas tentang materi atau topik pembahasan kesurupan. Karena ini baru-baru ini lagi viral nih Ci di media sosial terkait tentang kesurupan. Mungkin kalau kesurupan yang biasa, mungkin kita pada tahu ya. Nah, ini yang menurut kami agak aneh, atau saya pribadi lah ya, menurut saya pribadi agak aneh, itu tentang kesurupan massal, yaitu lebih dari satu orang, mungkin bisa 10 sampai 20 orang secara langsung. Tapi sebelum masuk ke situ, mungkin lu bisa jelasin sedikit dulu Ci tentang mengenai kesurupan nih, mengenai tentang kesurupan gimana? Kesurupan tuh gimana sih Ci maksudnya Ci? Kesurupan itu sebetulnya nyurup, bahasanya itu asal kata bahasa dari nyurup itu masuk sebetulnya gitu. Jadi di saat orang kesurupan dia kemasukan, nyurup kemasukan makhluk gaib. Jadi di saat orang kemasukan makhluk gaib itu sukmanya keluar dan yang masuk adalah makhluk gaib. Nah, di situ disebut kesurupan atau nyurup. Itu aja prosesnya seperti itu. Jadi sukma orang nih, misalnya gue nih ya kan. Berarti dalam artian ini gue lagi nggak sadar dong. Iya. Ya. Nah, kenapa gue bisa nggak sadar tuh? Ya karena kan yang masuk ke dalam jasad lo itu bukan sukma lo, tapi makhluk gaib. Nah, kita balik ke basicnya dulu Ci. Di dalam tubuh kita ini selain ada ruh berarti ada sukma. Ada sukma. Oke. Nah, berarti ketika makhluk gaib itu masuk ada ruh juga di situ tuh. Ada. Ya karena kita masih hidup ya, makanya ruhnya masih ada ya. Gitu. Tapi kenapa ruh nggak bisa ngambil alih? Malah yang ngambil alih sih sukma yang keluar, maksudnya makhluk gaib ini yang ngambil alih tubuh si orang itu. Ya, sukma itu pengendali dari istilahnya pikiran, gerakan. Nah, sedangkan ruh pengendali dari raga kita, gitu loh. Pengendali dari raga kita. Selagi ruh masih ada di dalam tubuh kita, maka kita akan tetap hidup, tapi dengan catatan kalau sukmanya keluar, dia akan ngeblank. Jadi istilahnya itu orang bengong gitu. Jadi pengendali otaknya itu ya adalah sukma itu. Oh, ini gue agak membias sedikit nih Ci. Berarti orang-orang yang nggak waras itu nggak ada sukmanya tuh? Ya sukmanya nggak ada di dalam tubuhnya. Iya, nggak ada tuh. Makanya kita ngeliatnya begitu ya. Kayak ODJ kan? Nah itu dia udah di dalam tubuhnya dia, bukan sukmanya dia yang asli, tapi udah kemasukan makhluk gaib lah ya. Ini jahat, udah pasti jahat nih. Apa nggak tentu jahat yang masuk? Belum tentu, karena kalau kita lihat ODJ kan dia biasa-biasa aja, nggak galak, nggak jahil. Dia istilahnya mementingkan dirinya sendiri gitu. Terkesan mementingkan dirinya sendiri, padahal dia dikendalikan oleh makhluk gaib gitu. Itu aja. Oke, mungkin tadi berarti proses orang bisa kesurupan ya kayak gitu karena sukmanya keluar dan diisi sama makhluk gaib gitu ya. Itu bisa jadi kesurupan. Bisa kesurupan. Nah, kita nih orang biasa, kita bisa interaksi nggak sih Ci sama orang yang kesurupan gitu Ci? Ya bisa. Karena kadang kan mungkin yang gue jalanin secara langsung, maksudnya yang gue alamin ya, kalau gue ngeliat orang kesurupan cuma melotot, hahu ditanya, hahu doang gitu kan. Maksudnya biar supaya kita bisa interaksi itu gimana sih?
kalau ada orang yang kesurupan, dia baru masuk, ya kan? Entah istilahnya kesurupannya taruh dah 15 menit. Itu jangan dipaksa untuk bicara atau kita paksain untuk ngomong. Buat apa dipaksain ngomong? Terus juga lama-lama dia ngomong gitu. Karena yang namanya orang kesurupan dan orang yang disurupin makhluk gaibnya ini iseng gitu. Nah, otomatis ada maksud dan tujuan tertentu dia masuk ke dalam tubuhnya si manusia itu. Nah, tanpa kita harus istilah maksa orang itu si makhluk gaib ini ngomong, nanti lambat laun ngomong sendiri kemauannya apa. Jadi kalau ada orang kesurupan diemin aja gitu. Diemin aja, liatin aja dulu, liatin. Bener nggak apa-apa digituin. Nggak apa-apa, ya liatin aja. Ntar juga dia lama-lama kan istilahnya nggak betah. Gue udah masuk-masuk kok didiemin aja gue gitu diemin kali. aja gitu. Nanti kan bikin ulah sendiri, ntar dia ketawa sendiri, ntar dia nangis sendiri kan. Iya, rata-rata begitu. Tapi ada kejadian nggak, Ci? Misalnya orang kesurupan, dia jadi rusuh nih, tau-tau ngambil pisau apa gimana nyelakain orang gitu, ada nggak? Nggak bakal kayak gitu ya? Nggak kayak gitu, nggak. Karena dia istilahnya mencari perhatian orang. Makhluk gaib itu mencari perhatian orang. Dan keberadaannya dia sebenarnya itu tidak dianggap sama orang. Jadi dia kepengen dianggap sama orang gitu. Pengen dianggap ada, makanya dia masukin orang itu. Di situ sebetulnya makhluk-makhluk gaib itu isengnya di situ, jailnya di situ. Tuh gitu. Lah itu tadi yang lo bilang yang pengen cari perhatian mungkin itu yang berupa kayak kita orang kali. Nah kalau yang datang kan jadi macan, aing mau. Nah gitu itu kan namanya makhluk gaib ya kan, istilahnya bisa aja ya dia mau nyerupain ya kita aja bisa kan. Oh jadi pura-pura aja seininya gitu. dia aja ya. Aing macan gitu, aing maungan gitu. Ini dari sono ya padahal sih istilahnya apa namanya penghuni sini juga daerah sini juga kan gitu. Kan lagian ngapain dari sono ke sini gitu aja. Namanya dimensi makhluk gaib nggak semudah apa yang kita pikirin, ya nggak segampang yang kita gambarin, enggak gitu. Agak ribet juga sebetulnya makhluk gaib itu. Kayak kita birokrasi lah gitu. Birokrasinya buat sampai ke dimensi kita nih. Buat misalnya dia mau masukin nyurupin orang Rawajati ya kan. Masa iya yang nyurupin jauh banget ya dari kan? Bogor dari Sukabumi nggak mungkin itu. Iya. Terus Ci, kenapa dasar orang muda kesurupan tuh gimana sih Ci? Kenapa sih orang itu gitu? Jadi gampang kesurupan kan ada orang yang nggak pernah kesurupan, ada yang gampang buat kesurupan. Karena apa? Satu, dia orang stres. Nah, stres ini kan banyak pikiran, nggak mau berbagi dengan orang lain. Pendem sendiri kan. Lama-lama gitu. bengong, ngelamun. Di situ bengong, ngelamun, lama-lama yang deketin kan makhluk-makhluk gaib yang demen ntar ada bisikan ntar ketahuan diri lama-lama masuk kan gitu. Di situ. Jadi dari kitanya sendiri lah yang menjaga supaya jangan sampai kesurupan gitu. Nah, ini masuk ke ini nih sih pembahasan awal kita nih mengenai kesurupan massal. Berarti kesurupan massal itu bisa terjadi karena semua karyawan Mas ini kan gue ngambil contohnya yang di Bogor nih. Jadi ada satu PT gitu. Nah itu yang kesurupan bisa kayak puluhan orang gitu Ci. Apa itu karyawan stres semua jadi kesurupan massal atau gimana itu? Kita harus lihat dari latar belakang kenapa bisa terjadi kesurupan massal, seumpama di perusahaan. Biasanya ada di sekolah, pabrik, perusahaan gitu lah. Kita harus merurut dulu, kan latar belakang ini bisa kesurupan massal ini. Kalau misalkan di pabrik, kemungkinan ya mungkin kan mungkin pabrik itu mau mengadakan istilahnya reorganisasi karyawan. Jadi karyawan pada stres ya kan. Stres dalam arti gini, oh jangan-jangan ntar gue yang keluar nih yang kena nih kan, kena PHK kan gitu kan. Pikiran lama-lama kan di stres ya kan. Nah, stres nggak nafsu makan ya kan. Nggak nafsu makan, terus udah ditambah lagi dia
kekhawatirannya di PHK, terus rumah tangganya juga Lagi banyak masalah. mungkin di rumahnya banyak pinjaman, Lagi semerawut ya kan. Nah, dia kerja pikirannya nggak stabil, masuklah makhluk gaib satu. Ya kan. Nah, ditambah lagi teman-temannya ini juga punya pemikiran yang sama, ketakutan di PHK gitu loh. Jadi stres juga. Di mana orang stres melihat sesuatu yang nggak biasa, dia akan stres. Kaget, jadi dia makin kaget gitu ya. Jadi kalau dibilang itu pikiran mindsetnya dianya itu akan ngikut gitu loh, akan ngikut. Maka kalau kita sebut terjadi kesurupan massal. Padahal yang kesurupan cuma satu sebenarnya. Yang sebenarnya, tapi yang lainnya itu mindsetnya ketarik sama si yang satu jadi, ini. Kok begini, kaget, jadi nggak sanggup. Jadi dalam arti nggak sanggupnya gini loh, pemikirannya dia tuh nggak sanggup itu. Gimana? Jadi benak pikirnya dia itu nggak sanggup melihat sesuatu itu, tuh gitu. Dia kaget banget lah di situ, shock ngeblank gitu. Jadi saraf-sarafnya juga istilahnya tidak berjalan dengan maksimal secara normal. Maka kejang-kejang, kadang kejang-kejang, lama-lama teriak-teriak. Sebetulnya nggak kesurupan. Kesurupan itu istilahnya jeblek, ya kan? Langsung blek masuk. Di saat makhluk gaib masuk ke dalam tubuh, dia akan pingsan, jebret, langsung masuk tuh makhluk gaib. Nah, dia diam dulu sejenak. Bisa jadi matanya istilah terbuka, bisa jadi matanya nggak terbuka, tapi tingkah lakunya beda, gitu. Kelakuannya udah berubah. Nah, itu kesurupan. Tapi kalau kesurupan di misal kayak di pabrik, misal kayak di sekolahan, kan disebabkan karena satu orang yang kesurupan, yang lainnya kan pada stres ngelihat, tahu tuh teriak-teriak, wah nggak begitu, nggak. Kesurupan nggak begitu. Nah, itu beda namanya. Jadi nggak ada yang namanya istilah kesurupan massal. Istilahnya kesurupan massal. Itu kesurupan sebenarnya cuma satu. Karena istilahnya terkontaminasi. Gitu. Jadi kayak gitu. Itu teriak sini. Itu kan teriak itu kan orang stres. Teriak itu orang stres. Beda antara kita harus bisa bedain antara orang yang kesurupan dengan orang yang stres gitu loh. Kalau orang stres ditabuk dia masih sakit. Gitu. Coba misalnya kesurupan massal. Satu nih kesurupan, yang lainnya tabuk aja. Kalau sakit ini kayak kesurupan sebenarnya. Diam lo gitu. Kita nyari tahu akarnya berarti yang pertama itu ya. Itu dia. Dia itu yang pertama ya. Itu. Yang istilah nular gitu. Nularin orang-orang misalnya. Kan kalau pelajar-pelajar kan terjadinya kesurupan massal di sekolah-sekolah karena ada ujian nasional tuh baru kejadian ya, karena kan istilah satu dia pada belajar keras, pola pikirnya nggak sanggup ya kan, harus dituntut belajar ini. Keduanya waktunya dia tuh biasanya pada main handphone ya kerjaannya kan, semalaman ini disuruh nuntut belajar malam, dia kan stres ya kan. Nah, terus keduanya istilahnya makannya enak-enak, tadi ini kagak ya kan. Jadi malam harus tidur ini gitu, ngaget gitu. Badannya pada ngaget, jadi stres semuanya gitu. Nah, jadi kesalahan teknisnya itu pada anak-anak yang tidak menerima sesuatu yang nyata. Artinya apa? Dia mau ujian tapi nggak belajar dengan baik, malah nggak siap, nggak nerima gitu. Itu aja. Jadi banyak yang stres gitu. Jadi nggak ada. Tapi ada juga nggak sih, Ci? Kayak sorry gue potong nih ya. Ada juga sih kayak misalnya kesurupan itu disebabkan dengan karena sesuatu, contoh di satu tempat itu ada tempat keramat, entah pohon gitu yang tahu-tahu ditebang. Nah, tahu-tahu ada yang kesurupan, bisa jadi nggak kayak gitu? Bisa jadi nggak? Jadi gini, kalau pohon atau benda batu gede itu ya kan orang-orang bilang itu keramat gitu. Itu hal yang mustahil dia itu nyurup atau terjadinya orang-orang yang kesurupan. Karena penguasa misalnya pohon yang nggak bisa ditebang gitu ya, atau batu yang nggak bisa diangkat, itu pasti dia bukan lagi istilahnya menyurupin orang,
Tapi pohon yang nggak bisa ditebang justru punya kekuatan magis yang sangat luar Lebih tinggi biasa. lagi. Itu. Nah, ini harus di apa? Karena ini ditebangnya butuh istilahnya tempatnya diperlukan, sangat-sangat diperlukan, harus ditebang. Ya kita harus bernegosiasi dengan si penguasa itu, dan dia nggak bakalan nyurupin ke orang nggak. Nah, tapi misalnya kita berani nebang pohon itu dan pohon itu ketebang, nah resikonya nanti ada yang mati gitu. Tapi kalau bukan tingkat surupan lagi, bukan tingkat surupan lagi gitu. Tapi kalau kita negosiasi dulu, negosiasi maunya gimana, bukannya kita tunduk patuh taat sama si makhluk gaib, enggak gitu. Karena kan kita punya dimensi kehidupan, dia juga punya dimensi kehidupan. Kita harus saling menghargai dan harus ada tata krama. Gitu. Kita makhluk manusia yang punya tata krama tinggi. Nah, jadi kita harus memberikan contoh gimana caranya ini supaya pohon atau batu ini bisa digeser atau bisa dipindahkan. Nah, kita kan harus punya tata krama dulu, permisi lah, kula nuwun lah, itu. Enggak terjadinya, enggak mungkin adanya sesuatu kesurupan karena mau ditebang pohon keramat atau batu gede keramat mau dipindahin, enggak itu. Terus ini Ci, kalau kesambet itu bisa berujung kesurupan nggak Ci? Istilah kesambet ini Ci. Kayak tadi lo jelasin dulu kesambet. Orang kesambet gitu kan, kesambet apa sih kesambet? Kesambet itu kan kalau bahasanya nyambat ya. Nyambat. Nyurup nih nyambat gitu. Nyurup masuk. Kalau nyambat itu kan manggil, ngedeketin. Aku mau nyambat Dapi ya, mau ngapain gitu. Gue mau ngajak ke sono. Tuh, nyambat itu namanya. Nyambat. Bahasa Betawi nyambat, disambat. Bahasa Betawi. Ntar kita mau jalan-jalan ke sono, kita sambat si ini yuk, si ini gitu. Kita ngajak dia gitu ya. Nah, setan ini bahasanya kesambet setan, kesambet pohon jengkol di sono, kayak kesambet. Nah, si setan ini mau manggil kita gitu loh. Sebenarnya mau ngajak gitu. Ngajak karena kan mungkin di sana kan di pohon jengkol itu kan rumahnya dia gitu loh. Jadi disambat gitu loh, disambat. Tapi posisi sambat sama nyurup beda. Bedanya kalau sambat ya itu sukmanya masih ada di dalam. Cuman dia dikurung dengan kekuatan dari makhluk gaib ini. Makanya dia ntar layu gitu biasanya. Tuh anak istilahnya aktif, hiperaktif, dia layu aja gitu, nggak semangat, makan nggak, emang sengaja dibuat kayak gitu, seperti itu. Gitu sama dia. Lama-lama sakit, nggak baik, kan meninggal tuh. Meninggal kan dibawa ke situ. Gitu. Berarti orang kesambet tuh harus disembuhin sih? Ya harus, jangan dianggap remeh, jangan dianggap sepele gitu. Memang istilahnya namanya itu anaknya kesambet, kirain apaan gitu. Jangan dianggap remeh. Justru dari itu itu kan strategi dari setan yang kita anggap kecil, tapi dampaknya gede gitu. Ketimbang kesurupan. Kalau kesurupan real, kita ngelihat orang ngaco gini itu. Sama nggak kelihatan nih, cuma taunya dia kok jadi sakit fisiknya, ya dia. Fisiknya aja. Dia kenapa sih kok begitu banget sekarang gitu ya? Nah makanya itu kadang orang menganggap remeh itu kesambet lah, kesampiran, kesandingan, itu bahasa orang Jakarta. Gitu. Oke, terakhir nih Ci, cara nyembuhinnya dari orang yang kesambet dulu, terus orang kesurupan. Cara nyembuhinnya simpelnya ya buat orang-orang awam gitu. Kalau ada kesambet, langkah pertama yang paling efektif tuh apa sih? Yang pertama, kalau kita menghadapi orang kesurupan itu, kita harus mempersiapkan mental kita dulu. Mental. Jangan sampai kalah sama si. Karena kita kan ntar main mop-mopan sama dia, ya kan? Misalnya, lu siapa lu? Kan gitu biasanya. Nah, pas dikatakan, lu siapa lu? Kan kita jangan getar gitu. Kalau kita getar dia makin sotoy. Ini gue gini, ya gitu. Nanti dia begitu. Nah makanya kita tenang aja. Tenang udah, pertama siapkan mental. Keduanya ya, jangan
istilahnya gegabah dalam artian pencet sono, pencet sini, jangan dulu. Nah, kalau dia kesurupan bener, nanti dia secara power, dia punya power kan, energi gaib, gitu kan, dia kita istilahnya merinding gitu. Bener nggak ada orang kesurupan gitu. Nah kalau orang ini kesurupan, yang kita akan merasakan merinding. Oh benar, udah diem dulu. Pertama kan mental, kedua diem dulu, dan berarti jangan gegabah. Nah jangan gegabah. Nah keduanya, ya kan? Ketiganya, nah baru kita pegang aja gitu loh. Ini pegang apaan nih? Pegang sendi. Nah, sendinya dia kita pegang, gitu loh. Tapi dengan sentuhan lembut, jangan sentuhan kasar, jangan mencet, main pencet aja. Gini aja, sentuh gini, ya sentuh. Nah, tapi kita baca subhanallah. Nah, nanti kan dia ada reaksi panas. Reaksi panas itu yang ketiganya. Nah, kalau misalkan yang pertama kita udah persiapkan mental, kedua nggak gegabah, nah terus kita sentuh dengan bacaan subhanallah. Nah itu dia panas, nah dia di situ titiknya. Nah kalau dia ampun, nih kan nanti lemes, jangan percaya. Itu bohong. Tarik dulu gitu. Lepas dulu. Udah lepas. Nah kalau kita udah yakin dengan hati kita, kita titik lagi di sendinya lagi. Kalau di sendinya sini ya sini, udah. Nah sendinya sini. Cari lagi di sini gitu. Setiap pergelangan. Iya. Di sini dong ya. Sini. Gitu. Ini dong. Nah kalau di sini dia kepencet panas lagi, tekan lagi, bacanya subhanallah, ntar dia panas lagi. Gitu. Ampun lagi. Ntar terus jangan dipencet, cukup disentuh aja sambil dibacain. Sambil dibacain subhanallah. Terus nah nanti dilayu, merem, tapi matanya masih merem. Mata dia. Matanya sih orang kesurupan. Lihat dari matanya, ngerti ya? Lihat dari matanya. Nah, terus lihat dari matanya. Kalau matanya masih merem, nah udah angkat lagi. Nah, terus di sininya. Nah, sini. Langsung bacain lagi gitu loh. Bacain lagi subhanallah panas, ntar belum melek juga, pindahin ke sini gitu. Nah, kalau dia misalkan melek, melotot hajar terus. Nah, kalau udah melek tuh hajar langsung. Terus. Nah, subhanallah tadi baru ngomong. Gitu. Dia ngomong sambil nonton, ngomong ngaco dah, ngomong. Terus saya diemin aja, jangan kita istilahnya sepatah kata pun keluar dari mulut kita. Ngajak ngomong dia gitu nimpalin. Karena dia mancing kita supaya kita berhenti. Emosi. Emosi juga. Kalau kita udah emosi, kita nanti akan terlepas dari kata subhanallah. Nah, itu dia maksudnya. Nah, nanti kalau dia udah ampun, gue mau keluar. Ntar kita ngomong, iya lo keluar ya, gitu. Sekarang lo mau lo di mana dan lo ayo keluar gitu. Itu aja. Iya gue mau keluar. Ya lo masuk bisa, tapi keluar nggak bisa. Gimana cara lo mau keluar gitu. Misalnya diminta kopi, jangan kasih gitu, adanya apaan, air putih, kasih aja air putih yang udah kita bacain Fatihah 7 kali atau Fatihah sekali gitu, bacain aja. Nah itu baru, tapi jangan dilepas. Minumin, borehin mukanya. Ntar dia udah selesai itu, kita tekan sininya terakhir tuh. Kita tusuk gini atau kita giniin gini. Sebut namanya dia, misalnya Bayi David Multazam. Nyebut istighfar dalam hati istighfar. Tapi kita bantu. Astagfirullahaladzim. Nanti kalau dia udah mata udah mulai agak kebuka, agak redup, dia suruh nyebut istighfar. Baru. Nah, nanti kalau udah bisa nyebut istighfar, matanya udah nyebut istighfar, menyebut namanya, biar udah keluar, udah kembali lagi dia semuanya. Itu aja. Itu tipsnya seperti itu. Nah, ini Ci, ini yang lu bilang yang sambil dipencet sini, itu dengan biasanya dia kan kuat tuh Ci, kuat. Nah itu tanganin sendiri aja apa ada yang megangin? Biasanya kan
ada yang megangin tangan nih, ada yang megangin kakinya. Ya istilahnya kan nanti kalau kita sentuh dengan tangan gini, dia panas tuh, ngaget dia ngaget, nanti diberontak. Nah otomatis kan nih ada orang yang Harus bantu megangin bantu, ntar dia lemas, tapi tangannya masih kenali orang yang kesurupan belum sadar. Pertama tangan. Gigi, kedua mata. Iya lihat aja kalau yang realnya aja tangan dan mata. Itu aja ya. Nah, kalau tangan udah lemes, udah begini, itu, tapi mata aja belum buka, itu masih ada. Jangan dilepas. Nah, kalau tangannya udah lemes, matanya udah terbuka, dia udah ngelihat si A, si B, si C, tapi kayak orang nerawang, kayak orang itu masih ada. Tuh gitu aja. Gitu. Kecuali dia udah ngucap astagfirullahaladzim sampai dia ini ada apaan? Nah, itu dia sadar. Itu aja. Jadi soalnya gue juga perhatiin ada yang kaku, ada yang giginya gini kan, kancing banget, kenceng banget gitu rahangnya. Iya, itulah orang-orang kesurupan seperti itu. Oke. Iya nih, teman-teman Dua Mata Jidul, cukup menarik ya pembahasan tentang kesurupan nih. Jadi alhamdulillah banget pada kesempatan kali ini kita dapat tips dan caranya gimana cara supaya kita bisa maksudnya penanganan pertama yang ngadepin orang yang kesurupan itu seperti apa, dan juga kita bisa tahu mana orang yang kesurupan beneran, mana yang bohongan gitu kan. Terus dan juga terakhir tadi nggak ada istilahnya kesurupan massal. Nah itu sebenarnya yang lain itu cuma kayak ketarik doang sama yang pertama, sama yang aslinya. Tersugesti. Iya, kena sugestinya gitu. Oke, mungkin buat pembahasan kali ini cukup sampai sini aja dulu Ci ya. Oke, terima kasih banyak buat teman-teman Dua Mata Jidul yang selalu setia buat terus ikutin channel-channel dan konten-konten terbaru dari kita. Semoga ini bermanfaat buat kita semua. Oke, gitu aja ya. Saya Restu. Saya Jidul. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.